Untuk membahas persoalan pembangunan dan konsep ruang terbuka hijau di DKI Jakarta yang kerap membuat polemik, telah hadir di studio pengamat tata kota Dhani Ruwono Yoga, dan kami juga sudah menghubungi Dinas Pertamanan dan juga Dinas Cipta Karya DKI Jakarta, tetapi belum bersedia untuk hadir. Mas Yoga, selamat pagi. Selamat pagi Mas Egan. Mas Yoga, apakah pembangunan rencana pembangunan pusat kuliner yang kemudian kita ketahui dilengkapi dengan area jogging di situ, ada juga area buat PKL di situ, di ruang terbuka hijau Muara Karang ini sudah sesuai dengan aturan? Kalau dari rencana tata ruang berarti ada pelanggaran tata ruang. Ya. Ada pelanggaran? Pelanggaran tata ruang. Jadi maksudnya gini, kalau di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kalau kita sebutkan bahwa suatu kawasan adalah peruntukannya untuk ruang terbuka hijau, maka fungsi utamanya adalah untuk ekologis, untuk ruang terbuka hijau. Jadi nggak boleh di yang Tidak lain? boleh untuk kegiatan yang lain. Kalau mau dibangun harus ruang terbuka hijau? Iya, betul. Jadi fungsinya jelas. Apalagi kalau umpamanya ruang terbuka hijau untuk jalur hijau, ya udah berarti fungsi utamanya adalah untuk jalur hijau. Nah, kemudian kalau kita runut lagi di dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 ya, di pasal 12 itu disebutkan bahwa setiap orang tidak boleh menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalur hijau ataupun taman. Aturannya jelas? Aturannya jelas. Bahkan di pasal 20 disebutkan tidak boleh membangun bangunan di jalur hijau atau taman. Pemprov DKI pasti tahu mengenai aturan itu ya? Pasti, pasal tadi, Perda Nomor 8 Tahun 2007, pasal 12, pasal 20, dan sanksinya ada di pasal 61. Oke, kalau jadi sekarang kemudian kontraktornya mengatakan hanya 11% kok dari 2,3 hektar, nggak usah khawatir, sisanya mungkin untuk bisa hijau gitu. Ini yang tadi saya katakan, harus ada ketegasan tentang peruntukan tata ruang. Ya. Disebutkan tadi kan bahwa kalau udah ruang terbuka hijau, ya udah fungsi utamanya adalah ruang terbuka hijau. Bangunannya pun sebenarnya bangunan pendukung untuk ruang terbuka hijau. Jogging track masih oke lah ya. Taman bermain masih bisa, pos jaga masih bisa. Tapi belum begitu ada fungsi komersial di situ, terjadi pelanggaran tata ruang. Kalau ada bazar, betul sekali. Plaza, itu udah masuk komersil ya? Komersial. Apalagi kalau kita sebutkan bangunannya permanen maupun semi permanen ya. Persoalannya gini saja. Kalau itu boleh dilakukan di lokasi tersebut, ya boleh nggak itu dilakukan hal yang sama? Kita membuat semi permanen bangunannya untuk PKL atau bazar atau UMKM di taman-taman kota ataupun ruang terbuka hijau yang lainnya. Bahkan luasnya lebih dari 2,3 hektar misalnya. Nah, misal contohnya kalau kita bicara ada lapangan banteng misalnya, ya. Kemudian juga ada Taman Menteng, ya, Taman Suropati yang luasnya bahkan lebih luas dari lokasi yang sekarang. Itu ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau semua itu fungsi utamanya jelas gitu. Nah, hal ini yang menurut saya harus ada ketegasan dari Gubernur dan Pemprov DKI terhadap penegakan aturan tata ruang. Tapi IMB-nya keluar. Nah, kalau sampai IMB-nya keluar, ini menurut saya yang perlu kita kritisi, Mas. Kenapa? IMB itu kan harusnya dikeluarkan mengikuti rencana tata ruang kota yang ada. Kalau tadi jelas bahwa peruntukannya untuk ruang terbuka hijau, harusnya apapun alasannya tidak boleh ada IMB. Harusnya nggak boleh tidak boleh ada IMB. Meskipun tadi dikatakan mau 11%, mau 10% ya. Bukan persoalan prosentasenya. Tetapi persoalan kepada faktor penggunaan tata ruang yang tersebut. Nah, ini yang menurut saya jadi pertanyaan tadi. Kalau di lokasi tersebut boleh, kemudian nanti ada yang mengajukan hal sama umpamanya. Di lokasi yang lain boleh atau tidak? IMB-nya keluar atau tidak? Nah, ini kalau ini dibiarkan, maka bisa dipastikan fungsi utama dari ruang terbuka hijau tadi tidak bisa optimal. Ya, sayang sekali kemudian beberapa pejabat dinas tidak mau diwawancara untuk saat ini, Mas Yoga. Tapi gini, keadaan dari RTH seluruh DKI Jakarta sendiri seperti apa sih? Ya, kondisi yang sekarang ini data saja ya. Luas ruang terbuka hijau kita ini kan 9,98%. Jadi jauh dari target ideal yang 30%. Kemampuan dari Pemprov DKI untuk menambah ruang terbuka hijau saja itu rata-rata hanya 40-50 hektar per tahun. Padahal idealnya per tahun saja ya 325 hektar per tahun untuk mencapai 30% pada tahun 2030 sesuai dengan amanat yang ada di dalam RT RW DKI Jakarta. Kalau yang di Monas termasuk RTH? RTH, Monas itu RTH ya. RTH Monas, Lapangan Banteng ya. Taman Menteng, terus Taman Suropati, ya, Taman Ayodhya, semuanya bagian dari ruang terbuka hijau. Dan ruang terbuka hijau pun jelas ada yang berupa taman, ada yang berupa jalur hijau. Nah, tetapi yang perlu saya tekankan di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang tadi sudah jelas begitu lahan itu ditetapkan sebagai fungsi peruntukannya untuk ruang terbuka hijau, maka seluruh aktivitas di situ hanya boleh untuk kegiatan ruang terbuka hijau. Baik, Mas Yoga, kita akan coba dengarkan dulu pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai Monas berikut ini. Prinsip yang tadi dibahas konsentrasinya pada kawasan selatan. Kawasan selatan itu akan diteruskan. Mengapa diteruskan? Karena sejalan dengan Kepres
tahun 95. Nah, ada penyesuaiannya pada penambahan vegetasi di situ. Kapan Pak? Sekarang belum dilanjutkan. Nanti sesudah besok kita akan kirimkan. Jadi hasil kesepakatan tadi kan gambaran umum harus dibentuk dalam bentuk gambar kan. Gambarnya besok dibawa, ditunjukkan kepada Pak Ketua Komisi Pengarah. Dari situ kemudian baru jalan. Ya, konteks dari pernyataan dari Anies Baswedan ini berkaitan dengan dilanjutkannya proses revitalisasi Monas, Mas Yoga. Ini yang kemudian dicermati ke depannya. Kalau kita masih berbicara mengenai RTH dan kemudian revitalisasi Monas, kemudian akan dilanjutkan nanti ke depannya. Bagaimana, Mas Yoga? Ya, kalau kita lihat dari kasus revitalisasi Monas ini jelas sekali bahwa ada ketidakkonsistenan kembali lagi dalam hal soal RTH. Ya. Kawasan Monas ini sebenarnya dalam Kepres 25 tahun 1995, bahkan di dalam rencana detail tata ruang DKI Jakarta 2030, dijelaskan bahwa Monas merupakan ruang terbuka hijau hutan kota. Jadi jelas, kalau tadi kita bicara kasus sebelumnya ada ruang terbuka hijau jalur hijau, kalau ini adalah ruang terbuka hijau hutan kota. Artinya fokus penataannya adalah lebih menciptakan bagaimana Tugu Monas itu dikelilingi oleh hutan kota. Dan ini sebenarnya tergambarkan di dalam master plan yang tahun 1995. Jadi dalam Kepres 25 tahun 1999 sudah ada lampiran yang menggambarkan kira-kira hutan kotanya seperti apa sih di sekitar Monas. Nah, konsep yang sekarang ini berbeda dengan konsep yang master plan tersebut. Apalagi dalam hal konteks penyelenggaraan di fisiknya, ya, di mana justru terjadi pengurangan luasan ruang terbuka hijau, bahkan penurunan jumlah dari pohon. Nah kemarin kan informasinya pohon ditanam kembali. Ini yang menurut catatan saya. Pohon yang ditebang adalah 191 pohon dengan ukuran antara 30 bahkan lebih dari 50 cm diameternya. Ya, artinya merupakan pohon besar. Ini menjawab bahwa pohon yang kemarin itu tidak dipindah, ya, tetapi ditebang. Kalau dipindah itu bukan batang pokoknya dihilangkan, ya. Kalau dipindahkan itu benar-benar sampai dengan akarnya, dan itu tidak mudah kalau 191 pohon tadi dipindah, gitu ya. Yang datang kemarin itu yang ditanam. Nah, yang ditanam ini kan disebutkan bahkan ditargetkan sampai dengan 500. Yang perlu saya garis bawahi adalah bukan masalah jumlahnya, tetapi adalah yang sering kali terjadi adalah spesifikasi pohon yang ditanam itu berbeda dengan spesifikasi pohon yang ditebang. Ya, kalau kita bicara pohonnya yang 30 sampai 50 cm diameternya, harusnya kan bukan masalah jumlahnya, tapi mampu nggak kita mengganti pohon minimal setara dengan pohon yang ditebang. Memang dampak yang akan terjadi kemudian apa, Mas, kalau misalnya beda spesifikasinya? Nah, satu, yang sudah pasti pohon tadi tidak langsung bisa berfungsi secara ekologis. Ya. Kalau misal pohonnya diganti antara, taruhlah batangnya antara 10, 15, paling banter 20 lah ya. Bahkan sampai 30 pun ya. Begitu dia ditanam dia tidak dapat berfungsi optimal karena apa? Batangnya maupun juga kerimbunan dari pohon tadi tidak maksimal. Kita membayangkan sebuah pohon dengan begitu banyak daun rimbun berarti dia baru berfungsi secara ekologis ya, untuk menyerap polutan, memberikan iklim mikro sekitarnya gitu. Ini yang tidak terjadi setiap kali penggantian pohon, ya. Jadi tidak setara dengan pohon yang sudah ada sebelumnya. Artinya ada penurunan kualitas lingkungan, penurunan kemampuan dari pohon karena dia butuh waktu dulu. Bahkan mungkin baru 5 tahun pohon itu tadi bisa berfungsi ekologis secara alami. Nah, kerugian-kerugian ini yang harusnya juga dihitung pada saat rencana ini mau menebang atau tidak. Dan jangan lupa, revitalisasi Monas ini tidak dilengkapi dengan analisa kajian lingkungan sehingga terjadi penebangan 191 pohon tersebut. Jadi saya harap ini juga jadi perhatian ke depannya, bukan asal menebang kemudian mengganti, bahkan disebutkan hingga 3 kali lipat dari jumlah pohon, bukan itu masalah utamanya. Tapi mampu nggak kita mengganti pohon setara dengan pohon yang ditebang, dan kenyataannya sampai dengan sekarang kemampuan dari Pemprov DKI tidak seperti itu. Kalau mau memenuhi ruang terbuka hijau dengan porsi yang ideal di DKI Jakarta, harusnya seperti apa yang dilakukan? Ya, kalau kita ngikuti sebenarnya sudah tercantum di dalam rencana tata ruang DKI Jakarta sampai 2030. Di situ disebutkan bahwa sampai tahun 2030 Jakarta harus mengejar minimal luas ruang terbuka hijau kita itu adalah 30%. Ya, 20. Saat ini berapa? Posisi sekarang adalah 9,98%. Ya, artinya 21 ya, sekitar 20 kurang, dan itu pun terbagi dua. Sisanya ya 10% untuk yang publik, 10% untuk privat. Nah, apa yang dilakukan kalau kita tarik mundur tadi kemarin yang sudah dilakukan oleh Pak Ahok, ini kan berusaha untuk mempercepat penambahan ruang terbuka hijau. Nah, upaya yang harusnya diapresiasi harusnya ditingkatkan lagi. Fungsi-fungsi ruang terbuka hijau, bahkan menambah ruang terbuka hijau baru ya. Plus dengan menjaga ruang terbuka hijau yang sudah dibebaskan tadi, bukan malah
mencampur adukkan fungsi ruang terbuka hijau untuk kepentingan-kepentingan lain yang sebenarnya melanggar aturan yang sudah ada tadi. Baik, Mas Yoga, sekarang yang bisa masyarakat lakukan terhadap kemudian RTH di Muara Karang, lalu kemudian di RTH di Monas juga, yang bisa dilakukan untuk melawan dalam tanda kutip untuk sama-sama mengingatkan Pemprov DKI Jakarta itu apa, Mas Yoga? Ya, salah satu yang hari ini teman-teman akan lakukan seperti teman dari Walhi DKI misalnya ya. Hari ini akan melakukan tinjauan lapangan ke lokasi yang akan dijadikan kuliner. Ya. Ini juga salah satu upaya untuk apa? Untuk melakukan paling tidak kritik atau protes kepada pemerintah DKI. Ya. Pada saat revitalisasi Monas juga warga masyarakat ada yang sampai menyumbang dalam tanda petik bibit pohon kepada Pemprov DKI. Gitu. Jadi ini masalah bagaimana kepedulian masyarakat DKI sendiri terhadap keberadaan ruang terbuka hijau. Nah ini menurut saya juga yang harusnya juga dilakukan oleh sebagian besar masyarakat DKI. Gitu. Tapi itu overreaktif nggak sih Mas Yoga? Banyak yang kemudian mengatakan bahwa ini kan kita belum melihat rencana totalnya dulu nanti. Ketika nanti kalau misalnya yang Monas atau yang kuliner? Di kuliner dulu. Kalau misalnya nanti sudah dibangun, jangan-jangan mungkin malah lebih baik buat masyarakat. Jangan-jangan mungkin justru lebih maksimal digunakan ketimbang kondisinya sekarang kan terbengkalai nih. Ya kan katanya begitu. Nah ini bagaimana Mas? Sebenarnya kalau kita bicara secara peruntukan, dalam tanda petik kalau memang peruntukannya untuk ruang terbuka hijau, maka yang dilakukan adalah membuat taman atau membuat jalur hijau. Jadi konotasinya adalah fungsi utamanya ekologis, tidak memasukkan unsur komersial. Nah, dalam tata ruang aturan sudah jelas. Begitu kita menetapkan suatu kawasan itu untuk ruang terbuka hijau, maka harus diikuti aturannya tadi, tidak boleh ada bangunan, tidak boleh menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi. Karena apa? Yang tadi saya katakan lagi, kalau satu lokasi ruang terbuka hijau, entah itu jalur hijau, entah itu taman, kemudian dimasuki untuk fungsi yang lain, taruhlah komersial, entah itu bangunan permanen, bahkan dengan alasan hanya 10-11% lokasi yang boleh dipakai. Sekarang pertanyaan hal yang sama, apakah boleh ruang terbuka hijau yang lain untuk dilakukan hal yang sama? Nah, kalau ini terjadi pelanggaran seperti itu, maka di lain lokasi kan boleh. Nah, ini menurut saya yang harus dicegah. Karena apa? Kalau kita bicara soal PKL namanya, ataupun tempat kegiatan usaha, kan juga sudah ada aturannya bagaimana maupun tempat di mana PKL boleh berjualan. Tempat usaha juga dalam tata ruang disebutkan lokasi-lokasi mana saja yang boleh tempat orang berdagang atau komersial. Jadi sebenarnya sudah ada aturannya di mana kita boleh berdagang, di mana boleh tinggal, di mana kita kerja, bahkan di mana ruang terbuka hijau itu sudah tertata dengan mungkin baik. Maksudnya untuk diakomodir dalam pusat kuliner ini kali, biar kemudian tidak sembarangan begitu. Kalau itu yang dilakukan, pertanyaannya sama tadi Mas Egan, boleh nggak kita membuat bangunan yang sama, model seperti itu, di taman atau lokasi ruang terbuka hijau yang lain-lain? Nyatanya enggak ya? Ya nggak boleh. Taman Surapati itu juga? Bayangkan nggak, kalau umumnya di Taman Surapati, di Taman Menteng gitu ya, tiba-tiba nanti kita dirikan 10% dari lokasi lahannya misalnya, kita bangun untuk bangunan semi permanen, untuk kuliner, untuk MKM atau untuk PKL misalnya. Kalau di lokasi yang sekarang boleh, berarti di yang lain boleh dong. Nah ini menurut saya yang akhirnya apa? Pemerintah memberikan contoh bahwa melanggar ruang terbuka hijau itu boleh. Nah ini menurut saya yang harusnya dicegah dari awal. Terakhir Mas Yoga, kemana kemudian masyarakat bisa meminta pernyataan dan penjelasan mengenai kenapa kemudian IMB-nya sudah terbit, padahal kemudian itu harusnya tidak boleh? Tidak boleh, ya. Nah, oleh karena itu ada tiga dinas ya. Dinas Cipta Karya harus segera memastikan kepada Dinas PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa lokasi ini peruntukannya adalah untuk ruang terbuka hijau. Dengan demikian PTSP harus membatalkan perizinannya. Apapun alasannya harus dikembalikan lagi fungsi menjadi ruang terbuka hijau, jalur hijau. Kemudian Dinas Pertamanan dan Kehutanan langsung bertugas untuk menghijaukan kembali lahan tersebut. Ini tugas dari tiga dinas yang menurut saya harus segera dilakukan. Karena apa? Kalau ini dilakukan, ini akan memberikan contoh yang baik bagi apa? Bagi penggunaan ruang terbuka hijau lainnya. Tetapi kalau ini tidak, artinya pelanggaran dibiarkan, jangan salahkan kalau nanti ada pelanggaran-pelanggaran lain di lokasi ruang terbuka hijau yang lain. Karena sekarang sudah mulai ada pengerjaan begitu ya Mas? Iya, betul. Baik. Mas Yoga, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Pagi. Selamat pagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali ke informasi perakiraan cuaca dari BMKG.